ada di situ ada 1896 hadis dan babnya banyak 344, di mana di setiap bab-bab di Riyadhus Shalihin itu diawali dengan beberapa ayat Al-Qur'an. Kemudian ini ada contoh-contoh bab. Ada bab pertama itu adalah tentang ikhlas, niat gitu ya, baik itu untuk ucapan, perbuatan. Di situ di judulnya agak panjang seperti ini, keadaan yang nyata, nampak, dan yang samar atau tersembunyi. Kemudian bab yang kedua adalah taubat. Nah, di sini bab taubat ini yang untuk di kesempatan kali ini, pagi ini kita harapkan kita bisa diskusikan ya. Kemudian yang berikutnya adalah bab sabar, kemudian bab 4 itu adalah kebenaran atau sidik, kemudian bab 5 itu adalah merasa selalu diawasi, atau istilahnya ada diterjemahkan pengintaian atau muraqabah. Kemudian contohnya, ya ini ada babnya tadi ada banyak. Kemudian yang bab ke-6 itu adalah ketakwaan. Ya. Kemudian bab ke-7 adalah yakin dan tawakal. Kemudian bab 8 istiqomah atau salah satu diterjemahkannya adalah bertindak lurus. Kemudian bab 9 itu adalah memperhatikan kebesaran Allah. Kemudian berikutnya bab 10 untuk bersegera. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan, kita bersegera kepada kebaikan dan menganjurkan kepada orang menuju kebaikan supaya menghadapinya dengan sungguh-sungguh tanpa keraguan. Kemudian selanjutnya bab 11 itu bersungguh-sungguh atau mujahadah ya, atau berjuang keras untuk mengendalikan hawa nafsu. Kemudian bab 12 anjuran menambah amal kebaikan di usia senja. Ini adalah contoh-contoh bab 1 sampai bab 12 dari tadi ada 344 bab. Ini contoh 12 bab. Nah, kemudian kita masuk ke taubat itu sendiri. Ya, saya pernah mendengarkan ya, ceramah dari seorang ustadz yang mengatakan taubat itu ya, dapat dikatakan itu adalah maaf ya. Jadi maaf baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama manusia. Mengapa kita minta maaf? Di sini taubat yang maaf itu karena kita melakukan kesalahan. Kesalahan itu dapat dikatakan adalah kesalahan itu adalah dosa atau kejahatan atau kemaksiatan dan lain-lain. Kemudian taubat itu adalah wajib, ya, wajib dari segala macam dosa. Jadi untuk membersihkan kesalahan, membersihkan dosa, membersihkan kejahatan, kemaksiatan, yaitu dengan taubat. Ya karena tadi kesalahan atau dosa atau kejahatan, kemaksiatan bisa kepada Allah atau kepada sesama manusia. Ya, jadi kesalahan ini bisa kepada Allah saja, ya, tanpa melibatkan manusia atau bisa kepada sesama manusia. Jadi kalau seseorang akan bertobat, maka ada syaratnya. Kalau hanya kepada Allah saja, maka syaratnya ada 3 ini, yaitu meninggalkan maksiat tersebut dengan segera. Kemudian yang kedua adalah kita menyesali atas perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk yang berikutnya, selanjutnya, kita bertekad tidak akan mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Jadi ada 3 syarat kalau kita bertobat, yang dimana tobat ini kita hanya kepada Allah saja tanpa melibatkan sesama manusia. Kemudian kalau maksiat tersebut berhubungan dengan orang lain, yaitu berhubungan dengan manusia, maka syaratnya ditambah 1 lagi di samping yang 3 di atas ini, yaitu kita harus membebaskan diri dari hak orang tersebut. Jadi misalnya kita dalam hal hak tersebut adalah harta, misalnya kita mempunyai pinjaman, maka kita kembalikan hartanya. Kalau kita telah misalkan menyakiti hatinya, maka kita juga meminta maaf.
sehingga dia memaafkan. Ini di bab-bab di Riyadhus Shalihin ini seperti tadi kami katakan bahwa biasanya diawali dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah ini di Riyadhus Shalihin di bab taubat ini diawali dengan beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama adalah surat An-Nur ayat 31. Yang dimana di sini dikatakan potongan terjemahannya adalah dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Di sini yang saya tangkap salah satu penekanannya adalah supaya kamu beruntung. Jadi supaya kita orang-orang yang beriman beruntung, atau di sini muflihun ya, yang diterjemahkan dengan beruntung atau diterjemahkan dengan sukses atau diterjemahkan dengan bahagia, itu kita perlu bertaubat ya, kita perlu bertaubat. Nah di sini sedikit tambahan bahwa untuk kata-kata beruntung ya aflaha secara akar katanya atau salah satu turunannya adalah muflihun. Ini ada banyak di ayat Al-Quran, ini daftarnya ada di sini. Nah kemudian yang kedua, ayat yang kedua untuk bab taubat ini adalah di surat Hud ayat 3. Ya, di sini dikatakan, potongan terjemahannya adalah, dan hendaklah kamu meminta ampun atau istighfar ya, di sini adalah istilahnya istighfar, diterjemahkan meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jadi di sini yang saya tangkap adalah ada kata kunci istighfar di samping bertobat. Kemudian ini adalah masih terjemahannya, yang dimana terjemahan lebih lengkapnya lagi. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat. Jadi di sini istighfar dan bertobat. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik atau terus-menerus. Jadi di sini ada kenikmatan kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamanya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu ditimpa siksa hari kiamat. Nah, di sini adalah ayat yang kedua ya. Jadi di sini yang saya tangkap kata kuncinya adalah istighfar dan bertobat. Jadi mungkin nanti barangkali kita bisa eksplor lebih lanjut lagi tentang bagaimana atau apa istighfar itu di samping bertobat. Kemudian yang berikutnya, ini adalah ayat yang ketiga di bab taubat ini, yaitu dari surat At-Tahrim ayat ke-8. Yang potongan terjemahannya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang salah satu terjemahannya adalah, taubatan nasuha itu adalah taubat yang semurni-murninya. Ya, jadi di sini yang saya tangkap adalah kita perlu ada yang saya kira sudah kita kenal, yaitu dengan taubatan nasuha, yang diterjemahkan taubat yang sempurna-murninya, atau diterjemahkan juga di beberapa tempat lain adalah taubat yang sebenar-benarnya. Ya, kemudian itu ada 3 ayat di Riyadhus Shalihin yang mengawali bab taubat. Kemudian ini sekedar tambahan dari saya, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Lukman. Kalau yang saya tangkap adalah, kalau kita membaca Al-Quran, ada orang-orang yang soleh, bahkan Nabi pun juga melakukan kesalahan, sehingga kemudian bertobat. Contohnya adalah Nabi Adam. Yang saya kira ada di beberapa tempat di Al-Quran yang sangat menarik, dan saya kira sangat penting untuk kita ambil pelajaran bagaimana kisah Nabi Adam yang ada kaitannya dengan taubat. Itu adalah 3 ayat Al-Quran yang ada di bab taubat. Di samping tadi ada sekedar tambahan dari
saya yang berkaitan dengan tobat. Kemudian di bab tobat ini berikutnya ada 12 hadis ya. 12 hadis di file PDF tadi yang saya sampaikan, karena antara satu kitab di Riyadhus Shalihin dengan versi Riyadhus Shalihin yang mungkin kita punya kadang-kadang tidak sama persis ya, berbeda penomorannya. Di PDF tadi itu nomor 13 sampai 24. Jadi ada 12 hadis, di mana 12 hadis itu ada yang pendek, ada yang agak panjang, ada yang sangat panjang ya. Ada yang sangat panjang, ada yang sampai beberapa halaman ini, tapi satu hadis yang saya kira sangat populer juga dan sangat penting, yang sangat panjang ini. Ini dua hadis yang pertama, di mana di hadis nomor 13 ini yang terjemahnya adalah, demi Allah sesungguhnya saya itu niscayalah. Ini bahasanya agak ini ya, sepertinya agak Malaysia ini saya kopas beberapa, saya perbaiki, tapi beberapa ini belum saya perbaiki. Dan demi Allah sesungguhnya saya itu niscayalah memohonkan pengampunan, istighfar tadi yang Anda katakan istighfar ya, kepada Allah serta bertaubat. Jadi ini ada istighfar dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Jadi Rasulullah SAW yang ini Rasulullah pun lebih dari 70 kali. Ini adalah hadis yang nomor 13, kemudian hadis nomor 14, ini mirip ya, jadi saya gabungkan 13 dan 14. Di hadis yang 14 ini, sabda Rasulullah SAW, hai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah pengampunan. Ya, jadi istighfar, ya bertobat dan istighfar kepadanya, karena sesungguhnya Rasulullah pun bertaubat dalam sehari 100 kali. Jadi Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga pun tetap beristighfar dan bertaubat, di mana dikatakan di sini lebih dari 70 kali, di sini dikatakan 100 kali sehari. Nah, oleh karena itu yang saya tangkap pelajarannya adalah kita perlu secara rutin untuk istighfar dan bertobat. Misalnya katakanlah kita 100 kali dalam sehari untuk beristighfar. Misalnya salah satu prakteknya bisa saja misalkan kita sholat 5 kali sehari, kemudian setelah sholat kita beristighfar paling tidak misalnya 20 kali. Saya kira ini satu praktek yang sangat bagus ya menurut saya. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis nomor 15. Niscayalah Allah itu lebih gembira dengan taubat kepadanya daripada gembiranya seseorang dari engkau semua yang jatuh di atas untanya dan oleh Allah ia disesatkan di suatu tanah yang luas. Ya. Jadi di sini yang saya tangkap intinya adalah kita manusia itu sangat bergembira atas suatu keadaan, tapi sebenarnya Allah itu jauh lebih bergembira atas tobat hambanya dibandingkan kegembiraan kita ini. Kemudian ada beberapa hadis ini yang masih versi lain dari hadis tersebut ya. Ini adalah tentang masih Allah yang bergembira terhadap tobatnya hambanya. Jadi di sini saya baca Allah itu lebih gembira dengan tobat hambanya. Jadi Allah itu gembira dengan adanya tobat hambanya ketika manusia itu bertobat kepadanya daripada gembiranya seseorang sedang naik onta di padang gurun yang luas. Jadi seseorang sedang naik unta di padang gurun yang luas. Padang gurun yang luas itu gersang, tidak ada air dan tidak ada tumbuhan. Ya, sedang naik unta, kemudian tiba-tiba untanya hilang. Ya. Sedangkan air dan makanan ada di unta tersebut. Nah, kemudian dia sambil sangat sedih, sangat putus asa, dia berbaring di bawah pohon mencari tempat teduh. Dia udah sangat putus asa, kemudian karena makanannya dibawa dan minumannya dibawa unta tersebut, padahal di tempat yang sangat luas dan gersang, tiba-tiba untanya itu datang. Ya. Karena saking gembiranya orang tersebut, dia
sampai berucap dan ucapan itu salah. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Jadi ini kebalik ya. Karena saking gembiranya. Ya. Jadi kegembiraan Allah itu mengetahui hambanya yang bertobat itu melebihi kegembiraan orang ini ya. Yang orang ini udah sangat gembira. Di sini Allah melebihi kegembiraannya. Kemudian ada hadis-hadis berikutnya. Ini ada hadis 16, 17, dan 18 yang masih satu topik ya. Di sini terjemahnya adalah sesungguhnya Allah Ta'ala itu membuka tangannya, yaitu kerahmatannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat salah, dan di waktu siang dan juga membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya. Jadi katakanlah di setiap saat Allah itu menerima taubat hambanya. Demikianlah ini terus-menerus sampai terbitnya matahari dari barat, yaitu saat hampir tibanya hari kiamat. Karena setelah kiamat itu tidak diterima lagi taubatnya seseorang. Ya, jadi di sini di hadis nomor 16 ini yang saya tangkap adalah pintu taubat itu selalu dibuka hingga nanti menjelang hari kiamat. Jadi tidak ada kata terlambat karena pintu taubat itu selalu terus-menerus dibuka. Kemudian hadis nomor 17, barang siapa bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah menerima tobat orang tersebut ya. Ya sesuai dengan di surat An-Nisa ayat 18 ya. Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal. Ya, jadi sampai ajal seseorang ya, masih diterima tobatnya. Ya, jadi tidak diterima kalau dia sudah hampir ajal baru dia bertobat. Sesungguhnya saya bertobat sekarang. Nah ini kemudian yang masih senada dengan hadis nomor 16 dan 17 tersebut adalah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu menerima tobatnya seseorang hamba selama rohnya belum sampai di kerongkongannya, yaitu ketika akan meninggal dunia. Itu adalah hadis nomor 16, 17, dan 18. Kemudian berikutnya hadis nomor 19 yang terjemahnya adalah ada pintu yang sangat lebar. Di mana pintu itu seandainya kita berkendara, berjalan, maka jarak antara dua ujung pintu tadi sejauh 40 atau 70 tahun. Jadi di sini artinya sangat jauh ya, sangat jauh. Ya. Ya. Salah satu seorang yang meriwayatkan hadis ini yaitu Sufyan mengatakan di arah Syam pintu itu dijadikan Allah Ta'ala sejak hari dia menciptakan semua langit dan bumi senantiasa terbuka untuk taubat. Ya, jadi di sini yang saya tangkap adalah pintu taubat itu selalu terbuka. Pintu taubat itu sangat lebar ya, sangat lebar pintu taubat itu tidak pernah ditutup sehingga terbitlah matahari dari sebelah barat, yaitu yakni dari dalam pintu tadi. Yaitu ya artinya yang saya tangkap adalah di sini pintu itu selalu terbuka dan pintu itu sangat lebar. Kemudian berikutnya di hadis nomor 20 Nabi Muhammad SAW bersabda, ada orang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian orang itu hendak bertobat. Dia datang bertanya kepada seorang alim, saya telah membunuh 99 orang. Apakah saya bisa bertobat? Orang alim itu mengatakan tidak. Maka dibunuhnya orang alim tersebut. Sehingga yang telah dibunuh adalah 100 orang. Kemudian dia menuju ke orang alim yang lain, tidak bertobat. Setelah bertemu orang alim, orang alim itu menjawab bahwa masih bisa bertobat dan orang itu bertobat dan kemudian orang itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang saya tangkap di sini adalah pelajarannya dari hadis nomor 20 ini adalah meskipun dosanya itu sangat banyak bertumpuk, tapi terbuka pintu taubatnya.
Kemudian ini hadis yang sangat panjang, di hadis nomor 21, yaitu kisah 3 orang di seputar perang Tabuk, yaitu di surat At-Taubah, yang ini tidak saya tulis di sini, tapi saya mencoba untuk menyampaikan secara sekilas. Yang intinya adalah perang Tabuk itu adalah di saat itu musim panas, ya. Kemudian di Madinah sedang musim panen, ya. Kemudian 3 orang sahabat ini adalah 3 seorang sahabat yang baik yang sebenarnya hendak ikut perang, tapi menunda-nunda, ya, menunda-nunda ikut perang. Kemudian ada juga yang hendak menyusul ikut perang, tapi rombongan udah jauh sehingga tidak tersusul. Yang intinya 3 orang ini tidak ikut perang Tabuk, ya, di mana perang Tabuk seperti tadi disampaikan, yaitu di saat udara panas, kemudian panen sehingga beberapa orang berat untuk ikut. Jadi sebenarnya tidak hanya 3 orang ini saja yang tidak ikut perang. Sebenarnya sangat banyak yang ikut perang, tapi ada beberapa orang, 3 di antaranya ini dikatakan hadis yang sangat panjang ini, nanti ada lagi 80 orang lagi yang sebenarnya tidak ikut perang. Nah, kemudian singkat cerita, saat rombongan yang besar, Rasulullah dan rombongannya itu kembali dari Tabuk, kemudian orang-orang yang tidak ikut perang itu antri menghadap Rasulullah untuk menyampaikan alasan kenapa tidak ikut perang, apa uzurnya. Dan orang-orang itu yang 80 orang itu menyampaikan alasan ini, menyampaikan alasan itu, dan Rasulullah menerima zahirnya, yaitu apa yang dikatakan ya udah berarti ini. Tapi 3 orang sahabat ini, karena memang sebenarnya tidak punya uzur, ya, tidak punya alasan untuk ikut perang, hanya karena menunda-nunda saja, terus terang bahwa tidak ada uzur sebenarnya. Nah, kemudian 3 orang ini dikucilkan atau dihukum gitu, ya, dikucilkan sampai merasa sangat berat karena dikucilkan, sehingga kemudian akhirnya diterima taubatnya dan mereka sangat bergembira karena sudah diterima taubatnya. Yang saya tangkap pelajaran di sini adalah 3 orang ini adalah 3 seorang sahabat yang benar-benar ingin bertaubat karena kesalahan, yang artinya tidak ikut perang yang sebenarnya sudah diserukan untuk ikut ke perang Tabuk. Kemudian kisahnya ada di Al-Quran, yang artinya kisah itu dipelajari manusia sepanjang masa, yang artinya ini menjadi teladan yang dalam hal ini teladan salah satunya adalah dari satu sisi adalah teladan yang baik dalam arti ingin bertaubat. Ya. Ini saya kira salah satu yang bisa kita tangkap pelajaran dari hadis 21 ini. Kemudian hadis nomor 22 yaitu tentang wanita berzina yang bertaubat. Jadi ada seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dan ia sedang dalam keadaan hamil karena zina. Ia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar, maka hukumlah saya." Ya. Nabi Muhammad SAW lalu memanggil wali wanita itu lalu bersabda, "Berbuat baiklah kepada wanita itu, yaitu dipelihara, sehingga apabila telah melahirkan, maka bawalah wanita itu kemari lagi." Kemudian wali itu melakukan apa yang diperintahkan. Setelah bayinya lahir, lalu beliau SAW memerintahkan untuk memberi hukuman, yaitu wanita itu diikat pada kakinya kemudian dirajam sehingga meninggal. Selanjutnya Rasulullah mensolati jenazahnya. Umar berkata kepada beliau, "Apakah Tuhan mensolatinya ya Rasulullah sedang ia telah berzina?" Dalam arti di sini wanita tersebut yang berzina kemudian sudah meminta hukuman dan sudah dihukum dan sudah meninggal, itu dianggap suatu hal yang atau orang yang rendah gitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, ia telah bertaubat benar-benar. Andai kata taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, pasti masih mencukupi. Adakah
pernah engkau menemukan seseorang yang lebih utama dari orang yang suka menyerahkan diri semata-mata karena mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ya, dari sini yang saya tangkap pelajarannya adalah seseorang yang mempunyai dosa besar dalam hal ini zina, ya. Di kisah ini kemudian ingin bertobat benar-benar meskipun dari tobatnya akibatnya sesuatu yang sangat-sangat tidak menyenangkan, yaitu kalau dalam kisah ini adalah sampai meninggal, dia itu menjadi orang yang mulia sehingga sampai Rasulullah menyatakan seperti ini. Kemudian hadis berikutnya yaitu hadis nomor 23. Andai kata seorang anak Adam itu memiliki selembah emas, ia tentu menginginkan 2 lembah emas. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah, yaitu setelah mati. Allah menerima taubat kepada orang yang bertobat. Kemudian ini hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah tertawa, yaitu senang kepada 2 orang yang seorang membunuh yang lainnya. Jadi orang yang membunuh pun Allah merasa senang. Ini adalah seperti ini di berikutnya, ya. Kemudian keduanya masuk surga, yaitu senang, dan kemudian 2 orang yang membunuh itu masuk surga. Yaitu seseorang yang berperang jihad fisabilillah, kemudian ia dibunuh. Yang orang pertama adalah itu. Selanjutnya Allah menerima taubat atas orang ini dibunuh, kemudian yang membunuh itu bertaubat. Ya, yang membunuh itu bertaubat, ya. Jadi yang pertama yang meninggal karena jihad itu adalah masuk surga, Allah senang. Kemudian yang kedua itu orang yang membunuh, tapi kemudian dia bertobat, ya. Kemudian dia masuk Islam dan selanjutnya dibunuh pula oleh dibunuh pula sebagai seorang yang syahid. Ya, saya kira seperti itu. Ini adalah beberapa pelajaran yang mudah-mudahan kita bisa ambil dari topik tentang taubat, di mana di sini ada beberapa ayat Al-Quran dan kemudian ada beberapa hadis, ya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan makluman. Saya kira tidak. Baik, terima kasih Pak Arief atas penyampaian materi tobatnya. Sekarang mangga kalau ada yang mau mendiskusikan materi ini, Bapak Ibu semua, dipersilakan untuk menyampaikan. Saya Pak, boleh? Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oh ya mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat sadayana Bapak-bapak dan Ibu. Alhamdulillah, jag Pak Yunjin. Jagnya alhamdulillah. Pak Arief, terkait dengan tobat ini kan menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Hal yang contoh-contoh dari tobat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arief, ya. Bagaimana seharusnya tobat itu dilakukan. Jadi menurut pemikiran saya berarti tobat itu tidak semudah yang dipikirkan gitu Pak Arief. Ketika melihat apa yang disampaikan oleh Pak Arief tadi. Karena apa? Ada 3. Yang pertama tadi kan apa tadi yang pertama saya menyesali perbuatan gitu ya. Kemudian berikutnya apa tadi? Meninggalkan ya maksiat, menyesali atas perbuatan, bertekad tidak mengulangi perbuatan lagi. Artinya tobat itu berproses begitu. Tobat itu berproses. Tidak hanya cukup meninggalkan saja, tetapi yang menurut pemikiran saya, kalau menyesal ya pastilah menyesal gitu ya. Ini yang bertekad tidak mengulangi lagi. Dengan kondisi kehidupan manusia sekarang ini kan untuk tidak mengulangi lagi dengan pengaruh dari lingkungan sekitarnya,
tetap ini terulang lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah dengan berulang kembali begitu ya, tobat berulang kembali, kemudian tobat lagi, berulang lagi, tobat lagi, apakah tobatnya ini bisa diterima begitu, Pak Arif? Barangkali ini pertanyaannya seperti itu. Ya pastilah kita ini akan sudah bertobat, kemudian beberapa waktu lagi karena pengaruh lingkungan gitu ya, mengulang lagi perbuatannya itu, menyesali, taubat lagi, mengulangi lagi. Nah yang seperti itu bagaimana Pak Arif? Terima kasih. Ya Pak. Ya Pak, mungkin saya jawab sebelum nanti diterangkan oleh Pak Lukman ya Pak. Ya saya kira ini salah satu poin yang sangat berat adalah yang bertekad ini Pak. Kalau yang dalam pemikiran saya Pak adalah kita sangat-sangat ingin, sangat-sangat bertekad. Jadi tidak ada dalam hati kita sebenarnya nanti kemudian kalau melakukan maksiat lagi juga diampuni lagi gitu ya, atau tobat lagi gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada pemikiran itu, tapi kita benar-benar bertekad tidak akan mengulangi lagi. Kemudian masalah kemudian ternyata dia terulang lagi, ya meskipun dia sudah sangat-sangat bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi, tapi kemudian karena namanya manusia, kondisi yang mungkin yang semakin godaan yang semakin berat, kemudian dia terulangi lagi, saya kira itu adalah masalah yang menurut saya Pak. Yang menurut saya adalah yang penting dia sudah benar-benar bertekad, benar-benar berusaha tidak akan mengulangi lagi. Ini saya kira dari saya seperti itu Pak. Silakan Pak Lukman. Oh, saya kira cukup. Barangkali ya betul cerita apa yang disampaikan Pak Yun itu dalam istilah bahasa kita itu tobat sambal gitu kan. Artinya sebagaimana orang tahu sambal itu pedas tapi enak. Udah menyatakan pedas loh kok masih mengambil sambal lagi. Nah, dalam hal ini seperti disebutkan tadi oleh Pak Arif bahwa tobat itu, pintu tobat itu tetap terbuka sampai malam yughorgir, dalam sebuah hadis sebutkan itu, sampai sebelum seseorang itu sakaratul maut. Jadi memang pada dasarnya jika kita sudah bertobat saat ini, tetapi mengulang dosa lagi, batallah itu tobatnya. Nah, tetapi kemudian tobat lagi selama belum sakaratul maut, insya Allah Allah Maha penerima tobat. Walaupun memang pengertian kita itu harusnya tobat itu tobat nasuha. Artinya tobat nasuha itu tobat yang benar-benar memenuhi syarat itu dan tidak pernah mengulang dosa itu. Nah, tetapi itu tobat yang paling tinggi itu. Masih ada tobat-tobat yang seperti tadi tobat sambal, selama kita misalnya masih dalam keadaan hidup, selama kita masih dalam keadaan belum sakaratul maut, walaupun berulang-ulang tobat, karena mengulang lagi atau membatalkan tobat yang sudah dilakukan sebelumnya, itu selama itu pasti Allah menerima, asal tetap mengikuti tadi persyaratan tobat itu walaupun berulang-ulang. Karena pintu tobat itu baru ditutup setelah sakaratul maut, atau dalam skala makro, skala besar, jika matahari sudah terbit dari barat, artinya sudah menjelang kiamah, tertutuplah pintu tobat. Sebelum kiamah ada, sebelum secara mikro pribadi kita itu belum sakaratul maut, belum dalam keadaan posisi akan meninggal, selama itu pintu tobat tetap terbuka. Walaupun tentu kualitas tobatnya kalau diulang-ulang itu berarti agak rendah dibanding dengan seseorang yang melakukan tobatan nasuha, yang sekali tobat betul-betul tidak pernah melakukan pengulangan terhadap dosa itu. Saya kira begitu mungkin tambahan dari saya, Pak. Siap, Pak. Assalamualaikum, ada nambah nih Pak Ustadz, Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Pak Arif. Nah, gini. Menarik tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Yuyun juga bagus, ya Pak, sangat luar biasa. Cuman kami ingin tahu juga nih sejauh ini. Yang tadi dikatakan oleh Pak Haji Arif bahwa ada seorang penjahat sudah membunuh 99 orang. Terus dia datang kepada kiai
bahwa kiai itu bicara bahwa belum, kamu akan diampuni dosanya kalau sudah bunuh 100 orang. Ternyata untuk 100 orang itu kiainya itu sendiri yang dibunuh. Sedangkan itu pada saat itu langsung dia juga meninggal. Nah, ini seperti apa sih, dosanya udah cukup banyak. Sedangkan pada saat itu dia membunuh langsung meninggal. Ini seperti apa ini, Pak Arif? Itu barangkali. Terima kasih. Iya, Pak. Yang menurut saya seperti ini, Pak. Yang intinya sebenarnya adalah yang dosa yang sudah besar, yang bertumpuk-tumpuk, yang bahkan dalam kisah tersebut telah membunuh 99 orang, kemudian dia ingin bertobat, tetapi kiai tersebut mengatakan, udah dosanya udah nggak bisa bertobat lagi, udah terlalu besar, kamu udah terlalu besar, nggak bisa bertobat lagi, udah tertutup pintu tobat untukmu. Kemudian dia karena godaan setan, kemudian dia membunuh lagi kiai tersebut jadi 100 orang, kemudian dia setelah itu dia bertobat, ya setelah dia mendatangi kiai dan kemudian dia benar-benar bertobat, dan meskipun sudah semakin besar dosanya, jadi membunuh sampai 100 orang pun masih diterima tobatnya. Saya kira pemahaman saya seperti itu, Pak. Silakan Pak Lukman. Sudah cukup jelas Pak Huri ya? Ya Pak. Oh, mangga Bu Nan, mangga. Ya baik, terima kasih Pak. Ini yang pertama barangkali Pak Arif, terima kasih sudah menyampaikan terkait dengan taubat ini. Tadi dinyatakan bahwa istighfar dalam melaksanakan taubat itu, apakah ya istighfar itu menjadi salah satu instrumen barangkali ya. Istighfar itu menjadi salah satu instrumen di dalam melaksanakan taubat. Nah, Rasulullah beristighfar itu tadi disebutkan ya sampai 100 kali begitu. Nah, itu beristighfar dan bertaubat seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu, apakah hanya dalam makna secara lisan gitu ya, atau juga di situ mengandung ada hal-hal lain yang dikategorikan bahwa bukan hanya sekedar lisan gitu ya, karena kalau kita juga beristighfar kemudian hanya sekedar ngomong saja, tetapi di dalam pelaksanaan juga tidak, tadi seperti tadi juga obat sambal begitu ya, istighfar kemudian dia itu balik lagi. Nah ini yang dari pemaknaan hadis yang Rasul beristighfar selama 100 kali dalam satu hari itu mungkin ada makna lain begitu Pak, jadi bukan hanya secara lisan. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, nah ini terkait dengan tadi hadis tentang perempuan yang berzina, kemudian hamil, kemudian setelah melahirkan itu dirajam ya sampai meninggal gitu. Nah kondisi sekarang di Indonesia ada juga yang dia itu berzina lah begitu, kemudian dia hamil. Nah setelah hamil kemudian nanti dinikahkan, malahan bukan dirajam ya kalau di kita karena bukan hukum Islam. Kemudian nanti dinikahkan ya, atau malahan sedang hamil juga, masih dalam posisi hamil dinikahkan begitu. Nah nanti setelah melahirkan ada juga ya kasus-kasus yang disuruh untuk berpisah begitu oleh orang tuanya. Nah tetapi juga ada yang ya sudah nanti pokoknya setelah hamil ini nanti melahirkan dulu lah begitu ya. Nah ini bagaimana nih kasus yang seperti ini, karena misalnya di kita ini tidak berlaku hukum Islam. Itu Pak, terima kasih Pak Arif. Ya Pak, Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi untuk yang pertama yang semua itu istighfar sampai di sini di hadis ini sampai 100 kali, yang saya tangkap adalah kalau Rasulullah itu tidak ada dosa, tidak ada kepada Allah dan tidak ada kesalahan kepada orang lain, ya, dan sudah dijamin masuk surga pun melakukan istighfar yang seperti tadi Ibu katakan sebagai salah satu instrumen terus-menerus beristighfar. Ya. Jadi kalau orang dia melakukan dosa, dia bukan hanya dengan mengucapkan itu Bu ya. Jadi kalau Rasulullah kasusnya kan tidak berdosa atau tidak mempunyai kesalahan pada orang lain. Yang saya kira yang pertama seperti itu. Yang kemudian yang kedua, yang wanita yang
berzina tadi, yang kalau saya mendengarkan dari Ustadz yang saya tangkap adalah bahwa yang memberi hukuman itu adalah dari yang berwenang itu ya. Jadi karena di sini kita hukumnya tidak seperti itu sehingga tidak ada yang berwenang. Saya kira seperti itu ya Pak. Silakan Pak Lukman.